Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistari, SPDI, SPD, peserta PBG B3 SKIB, mahasiswa Universitas Islam Salatiga, akan menjelaskan materi kami untuk memenuhi tugas uji kinerja kami. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana keadaan kalian sekarang? Sehat. Alhamdulillah, juga diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kita dalam mencari ilmu diberi kelancaran oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cek kebersihan dulu, apa sudah dibersihkan kelasnya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang saya absen dulu. Tingkat kehadiran kalian, apa hadir semua, apa ada yang tidak hadir? Yang pertama, ketua kelas Khairil Anam hadir. Ilzam Maulana hadir. Terusnya Ilmiah. Dan untuk mempercepat waktu, siapa yang tidak hadir sekarang? Efiza. Sudah izin? Sudah. Izinnya di mana? Berikan bersebut. Ketua kelas izin karena apa alasannya? Sakit. Ya. Semoga mari kita doakan teman kalian yang kurang sehat atau yang sakit, semoga oleh Allah lekas diberi kesembuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Yang akan memimpin doa adalah ketua kelas. Silakan ketua kelasnya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana radiyallimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Amin. Mudarihun sawadafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kali ini adalah upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah. Tapi sebelumnya, mari kita memohon kepada Allah agar pembelajaran kali ini dimudahkan oleh Allah dan kalian tetaplah semangat untuk menuntut ilmu. Tetaplah giat belajar agar kalian menjadi orang yang pandai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Dan pelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah yaitu upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah.
Ini rencana pelaksanaan pembelajaran kompetensi inti menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang diajarkan kita, yang dianut kita. Agama apa? Agama Islam. Dan tujuan pembelajaran melalui proses pembelajaran ini, melalui proses mengamati, kalian dapat menghayati nilai spiritual yang diajarkan Rasulullah, yaitu upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Kalian harus mengamati, memahami, menganalisis, itu kalian, tugas kalian. Yang kedua, melalui proses pengamatan atau mengamati, kalian dapat meneladani cara Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah di Madinah, kita harus bisa mempelajarinya. Materi pembelajaran yaitu pelaksanaan kurang baik penduduk Madinah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang akan dibahas yaitu ini pelajaran kali ini, materinya ialah pernah Madinah merupakan tujuan hijrah Nabi Muhammad. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Karena di kota Mekah sudah tidak memungkinkan lagi untuk berkembangan Islam, maka Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Apa saja yang diupayakan Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah di kota Madinah? Madinah merupakan tempat tujuan hijrah Nabi Muhammad. Kota Madinah sebagai pusat perkembangan Islam, di mana di Madinah Rasulullah untuk menyampaikan agama Islam sangat leluasa. Pernahkah kalian mendengar nama Madinah? Sudah mendengar? Sudah mendengar? Di mana kota Madinah? Madinah adalah kota tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrah, Rasul apa saja yang dibangun oleh Rasulullah yang diajarkan kepada penduduk Madinah? Yaitu pertama adalah membina keagamaan yang diajarkan oleh Rasulullah tentang agama syariat Islam. Apa saja yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, syariat Islam itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk langkah pembinaan keagamaan, untuk mengajarkan keagamaan, maka Rasulullah membina atau membangun membangun masjid. Pertama, Rasulullah membangun masjid. Fungsi masjid ialah pertama adalah untuk beribadah. Fungsinya masjid adalah tempat beribadah. Ada sebagian sahabat yang mencari ilmu, belajar ilmu kepada Rasulullah. Ada yang di tempat atau serambi masjid. Dibina masjid tersebut untuk kegiatan khalaqah ilmiah, juga untuk pusat beribadah. Dan sebagian Rasulullah mengajarkan para sahabatnya ada di rumah sahabat yang lain. Dalam mengajarkan ilmu, Rasulullah itu berpindah-pindah tempat, tidak hanya tinggal di masjid saja. Sebagian dilaksanakan di masjid, sebagian dilaksanakan di rumah para sahabat yang ada di kota Madinah tersebut, yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekarang adapun upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah antara lain, yaitu satu, membina bidang keagamaan yang telah dijelaskan yang tadi. Yang kedua, membina bidang sosial. Rasulullah. Yang ketiga, membina bidang perekonomian,
Ekonomi masyarakat Madinah, masyarakat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik bidang agama, sosial maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah dengan sejahtera lahir dan batin. Rasulullah juga membangun pemerintahan Madinah dengan prinsip musyawarah. Sebagai tuntunan Al-Quran, keberhasilan membuat kafir Quraisy tidak suka dan merasa terancam karena kota Madinah sudah menjadi kota yang damai, tentram, yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun bidang sosial. Dan kemasyarakatan itu dibangun oleh Rasulullah dengan ukhuwah Islamiyah. Dipersaudarakan antara penduduk Mekah dan Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah, yang mana penduduk Mekah yang laki-laki dikawinkan oleh kepada penduduk Madinah yang perempuan. Itu membina dalam sosial Rasulullah. Dinikahkan yang Mekah dinikahkan kepada yang Madinah, yang lelaki Mekah, yang wanita Madinah, yang wanita Mekah, dan yang laki-laki yang Madinah itu dinikahkan oleh Rasulullah, sehingga sosial mereka sangat erat. Sosial mereka sangat erat. Itu yang dibina oleh Rasulullah. Terusnya yaitu yang ketiga, membina bidang ekonomi. Setelah keagamaan sudah kuat, agamanya sudah kuat, ibadahnya sudah kuat, tentang kerukunan dengan bermasyarakat sudah kuat, persaudaraannya sudah kuat juga, maka Rasulullah langkah seterusnya yaitu membina bidang ekonomi, yang mana penduduk Mekah yang tidak mempunyai penghasilan, yang tidak mempunyai tempat tinggal, yang tidak mempunyai lahan, maka Rasulullah membina di bidang pokok ekonomi tersebut. Maka Rasulullah yang mempunyai keahlian berdagang oleh Rasulullah supaya diajarkan kepada sesamanya yang mempunyai keahlian berdagang, diajarkan kepada teman-temannya bagaimana berdagang yang baik. Yang mempunyai keahlian bercocok tanam, diajarkan kepada sesamanya bercocok tanam dengan baik. Yang mempunyai keahlian peternakan, itu diajarkan kepada teman-temannya atau masyarakat lain. Dan seterusnya itu yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga antara Mekah dan Madinah, penduduk Mekah dan penduduk Madinah sama-sama rata. Yang punya sama-sama punya, pasti yang tidak punya lahan pasti juga sudah mempunyai penghasilan karena sudah menggarap kepunyaan orang yang punya lahan tersebut. Nah, yang keempat, Rasulullah setelah keagamaan sudah dibina, sosial sudah dibina oleh Rasulullah, perekonomian sudah dibina, diajarkan oleh Rasulullah, maka yang keempat, membina bidang pertahanan. Kenapa kok membina bidang pertahanan Rasulullah? Karena di Madinah Rasulullah mengajak agama Islam, sudah banyak yang ikut agama Islam. Pasti orang kafir tidak senang kalau Islam itu besar di kota Madinah. Pasti orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah pasti tidak senang. Kalau orang yang tidak senang pasti akan memusuhi. Sejumlah ancaman kafir Quraisy benar-benar diancamkan kepada kaum muslimin Madinah, sehingga terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Di antaranya adalah yang pertama adalah perang Badar. Karena Islam sudah maju di Madinah, Islam sudah besar, kekuatannya sudah besar, maka orang kafir Quraisy tidak segan-segan untuk
memerangi kaum muslimin tersebut. Pertama adalah perang Badar. Apa itu perang Badar? Apa perang Badar? Itu. Apa perang Badar? Perang ini terjadi di dekat sumur milik Badar. Tentara Islam berjumlah 314 orang. Sementara kafir Quraisy berjumlah 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini dedengkotnya kafir Quraisy, ketua kafir Quraisy. Maka peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin di perang Badar. Dimenangkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal ikut tewas dalam perang ini. Mendengar kekalahan kafir Quraisy, Abu Lahab sakit dan meninggal dunia. Allah menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa memenangkan golongan yang besar atas izin Allah. Itu perang Badar terjadi di sumur milik Badar. Terjadinya ini antara Mekah dan Madinah juga tempatnya. Ini dinamakan perang Badar, terjadi di Badar, sumur milik Badar. Setelah pertempuran berkecamuk, maka diumumkan bahwa Rasulullah telah terbunuh. Katanya orang-orang munafik, orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Muhammad telah terbunuh di perang ini. Muhammad terbunuh. Mendengar kekalahan Nabi Muhammad, maka pasukan pemanah yang ada di atas bukit tersebut berbondong-bondong turun, sehingga kaum kafir Quraisy lebih tenang menyerang kaum muslimin, sehingga kaum muslimin di perang Uhud ini menemukan kekalahan karena tidak menghiraukan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini di perang Uhud kaum muslimin gagal dalam peperangan ini. Apa sebabnya kok bisa kalah kaum muslimin? Karena tidak mendengarkan, tidak mengikuti isyarat yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Pasukan pemanah yang ada di atas bukit supaya tidak turun ke bawah sebelum mendapat aba-aba dari Rasulullah. Pasukan pemanah itu tidak menghiraukan perkataan Rasulullah, maka kaum muslimin di perang Uhud ini mengalami kegagalan atau kalah. Setelah itu peperangan yang ketiga adalah perang Khandaq. Apa Khandaq ini? Khandaq disebut juga Parit. Disebut Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar membuat parit. Apa parit? Lubang atau istilahnya juringan. Istilahnya orang Brambang juringan, selokan tapi dalam biasanya. Salman mengusulkan kepada Rasulullah akan membuat parit atau selokan jurang untuk mengelilingi kota Madinah tersebut, sehingga kafir Quraisy yang akan melewati di situlah maka kafir Quraisy akan terjerumus ke dalam jurang tersebut. Atas usulan ini Rasulullah menerima usulan tersebut, sehingga beliau memerintahkan para sahabatnya membuat parit, menggali lubang tersebut. Perang ini juga disebut perang Ahzab. Disebut Ahzab karena pasukan kafir Quraisy terdiri dari beberapa suku bersatu menyatu. Orang Quraisy yang dari sana, yang dari situ itu bergabung menjadi satu, maka itulah dinamakan perang Ahzab. Jumlah pasukan yang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan Al-Harb itu berjumlah 10.000 pasukan. Itu memang lebih kuat pasukan kafir Quraisy, lebih kuat daripada orang Islam. Berapa pasukan orang Islam? Berapa? Pasukan orang Islam adalah 300 orang. 300 orang timbul 3.000.
dimusuhi dengan 10.000. Lebih kuat adalah kafir Kenapa kok bisa menang kafir orang Islam kok bisa menang? Atas pertolongan Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan kam min fiatin qalilatin walabat kasiratan biidznillah. Pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak, itu atas pertolongan Allah. Kenapa kok bisa menang? Allah mengutuskan bala tentara malaikat yang disuruh membantu orang-orang Islam, sehingga orang Islam meskipun bertempur tidak semangat tapi bisa memenangkan peperangan tersebut karena atas pertolongan Allah. Orang kafir Quraisy melawan malaikat berupa manusia, memang tak kira menang. Kafir Quraisy melawan malaikat yang bala tentaranya ini yang utusan dari Allah. Maka pasukan muslimin meskipun sedikit jumlahnya bisa mengalahkan kafir Quraisy yang banyak jumlahnya tersebut. Nah, ini pelajaran sudah paham semua ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, mari saya akan memberi tugas kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Diskusikan pelajaran yang sudah kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah Rasulullah hijrah ke Madinah membangun apa? Dan setelah itu Rasulullah membina masyarakat Madinah apa saja, itu dibagi kelompok masing-masing. Diskusikan dengan kelompoknya, dan sesudah menghasilkan dari kelompok masing-masing, untuk satu orang maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok masing-masing maju ke depan. Ayo silakan berdiskusi. Ayo. Ayo. Terang ini. Korban. Sudah. Ayo berdiskusi teman-temannya. Setelah menghasilkan hasil diskusinya harus dijelaskan ke depan, maju ke depan satu orang. Sudah diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk menjelaskan hasil diskusi, satu orang harus ada yang menjelaskan ke depan. Silakan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pertama dari kelompok 1, ayo silakan maju ke depan. Ayo maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan dari kelompok 1 menjelaskan hasil diskusinya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Jalan Rasulullah pertama membina masyarakat Madinah di bidang keagamaan, maka Rasulullah membangun masjid untuk pusat ibadah keagamaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan hasil kelompok kami, yaitu setelah Rasulullah membina keagamaan, maka Rasulullah mengajarkan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, sehingga keduanya menjadi rukun. Yo kelompok yang ketiga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu setelah Rasulullah mengajarkan persaudaraan, maka Rasulullah mengajarkan tentang perekonomian yang mempunyai keahlian perdagangan supaya membagi keahlian kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Demikianlah hasil diskusi dengan teman-temannya masing-masing. Yang pertama yaitu mendiskusikan tentang pertama yang dibina Rasulullah SAW sesampainya di kota Madinah, maka Rasulullah membangun sebuah tempat yang bernama masjid, di mana masjid tersebut dipusatkan untuk kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya. Contohnya seperti mengajarkan ilmu, mengajarkan majelis taklim. Rasulullah diajarkan di masjid. Itu hasil kelompok yang pertama adalah Rasulullah sampainya di Madinah membangun masjid tempat beribadah. Dan hasil kelompok yang kedua yaitu setelah Rasulullah membina masjid, maka Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, sehingga kaum muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah, yang dari ansor, yang orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah, dipersaudarakan oleh Rasulullah, sehingga kehidupan mereka keduanya, baik yang muhajir dan ansor, itu semuanya hidup rukun. Itu hasil diskusi yang kelompok kedua. Yang kelompok ketiga, setelah Rasulullah mempersaudarakan, karena orang Madinah dan Mekah itu sudah menjadi rukun, maka Rasulullah membina tentang perekonomian, yang dimana yang hasil diskusinya yang tidak mempunyai tempat tinggal, yang seperti tadi orang Ansor yang mempunyai tempat tinggal maka diberikan kepada orang Muhajirin, yang tidak mempunyai lahan diberikan kepada orang yang tidak mempunyai keahlian berdagang, bercocok tanam dan bertani. Itu membagi pengalaman kepada yang tidak berpengalaman. Itu hasil diskusi dari ketiga kelompok tersebut yang sudah dijelaskan oleh masing-masing ketua kelompoknya. Demikianlah acara diskusi ini sudah selesai. Demikianlah materi kali ini. Sudah paham semua ya? Iya. Apa pelajaran yang telah dipelajari? Sejarah Upaya, ya, sejarah kebudayaan Islam. Materinya adalah upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Nah, ini sudah paham. Dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu Rasulullah berdiskusi dengan kelompok non-muslim, kepada raja-raja. Itu Rasulullah lalu mengirimkan surat kepada raja-raja untuk menyebarkan agama Islam. Itu pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan yang akan datang. Nah, demikianlah pertemuan kali ini. Semoga menjadi pertemuan yang mubarakah, dan ilmu yang telah kita serap, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan saya berpesan, giatlah menuntut ilmu untuk menyongsong masa depan. Meskipun masa pandemi seperti ini, tetaplah belajar di rumah dengan giat, jaga kesehatan, fokus dalam belajar agar kalian menjadi orang yang pandai. Dan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mubarakah. Selanjutnya, agar pertemuan ini menjadi mubarakah, mari kita akhiri dengan bacaan doa, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah, apabila ada kesalahan
dari materi kami. Apabila ada kurang dari penjelasan, ini sebatas kemampuan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.